Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida dan Puan. Dimana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk dengerin bincang ringan kita dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil dengerin musik ya Puan. Yang penting jangan sambil makan ya kan, Iya. karena ini kan bulan puasa ya kan. Orang podcast kita juga kan temanya bincang ringan Ramadan ya Puan. Dan semalam tuh setelah kita dengar ini ya Puan, sidang isbat itu ya Puan ya kan. Alhamdulillah ya Puan ya, semalam tuh tadi waktu pas beberapa tempat kan ada yang belum terlihat ya Puan ya. Alhamdulillah di Aceh udah terlihat ya hilalnya. 4 gak sih bahkan 4 ini. Jadinya hari ini ya kita sudah harus berpuasa ya Puan ya, ya kan. Dan sebelum puasa kan memang kita ini ya Puan ya, sudah di malamnya taraweh ya kan. Karenanya ya itu tema kita kali ini ya taraweh ya Puan ya, ya kan. Karena memang sudah ditungguin tuh lama tuh. Banyak ada juga sih di beberapa masjid itu udah sampai pada pulang ya Puan ya. Ya kan? Karena sidang isbatnya kan nunggu sidang isbat karena kan setelah isya ya. Tapi alhamdulillah pada balik lagi ya, jadinya pada ngeramain masjid lagi ya kan untuk sholat tarawih ya kan ya. Seperti kita juga ya enggak sih, mereka pada berbondong-bondong meramaikan masjid untuk beribadah sholat tarawih ya kan. Karena memang sholat tarawih ini hanya bisa dilakukan pada saat Ramadan ini ya Puan ya. Selama sebulan penuh ya kan. Sholat sunnah yang banyak keutamaannya ya Puan ya. Jadi kita sayang lah kalau kita lewatkan begitu saja ya kan. Persiapannya aja udah matang ya, maksudnya udah dibersihin masjid-masjidnya gitu ya kan, musolanya untuk selama Ramadan ini untuk melaksanakan sholat tarawih juga ya kan ya Puan ya. Ya. Emang ini sih sholat tarawih itu untuk memotivasi anak-anak juga. Waktu dulu tuh ini Puan, banyak para ibu gitu yang agar anaknya pada seneng sholat tarawih itu nyiapin makanan-makanan gitu loh. Iya. Jadi karena sholat tarawih itu kan panjang tuh ya, jadinya anak-anak semangat untuk ikut sholat tarawih gitu. Ya kan, jadi mereka yang sholatnya nggak penuh ya nggak dapat makanan. Iya. Cemilan gitu. Batal. Iya, nggak jadi, maksudnya nggak jadi itu. Jadi makanya mereka memberikan motivasi dengan seperti itu gitu, maksudnya dengan menyiapkan makanan kecil buat anak-anak gitu supaya mereka rajin untuk beribadah sholat tarawih ini gitu ya kan. Iya. Emang banyak keutamanya sih ya Puan ya. Banyak banget itu. Utamanya juga setiap malamnya juga beda-beda. Ya kan. Kayak mulai dari malam pertama itu dosa-dosa kita dulu nih yang hilang, yang dihilangin, yang sebagai mukmin itu ya, yang dikeluarin. Terus juga nanti malam keduanya nanti dosa orang tua kita juga diampuni. Terus juga ada beberapa juga yang di malam-malam lainnya juga itu ada yang nanti malaikat memintakan ampunan. Terus juga gitu. nanti rezeki juga ya kan. Terus
diangkat 1000 derajat diangkat juga. derajatnya juga ya kan. Betul, dapat pahala Dapat dari para pahala, nabi juga. iya. Banyak lah. Iya, karena kan memang Ramadan ini kan memang eh, saat yang pas gitu buat kita banyak beribadah gitu Dan ya, bertobat juga. bertobat juga gitu. Makanya ya kalau bisa tarawehnya itu juga full 30 hari ya, Iya. nggak cuman Ya walaupun ya kalau kalau cewek bisa kan ya, nggak kalau bisa cewek iya sih, karena kan iya. biasanya ada hari Ada hari liburnya. liburnya juga ya kan, sih. Tapi ya kalau bisa terus gitu loh, maksudnya nggak cuman awal-awalnya aja yang jadi rame masjidnya ya. Seringnya kan gitu, karena memang banyak banyak tantangan gitu sih ya untuk sholat tarawih itu ya kan. Iya. Ada juga karena apa tuh habis isya tadinya makan makan apa tuh makan buka puasanya kebanyakan jadi ngantuk. Jadi males sholat tarawih atau sholat tarawihnya jadi ini apa namanya terganggu ya Puan ya. Karena itulah harus dijaga juga karena sayang ya kalau ketinggalan beribadah di bulan Ramadan ini ya. Yang pertama sholat tarawih itu, karena kan memang sholat tarawih itu memang diutamakan ya Puan, karena kan sholat yang nanti akhirnya diakhiri dengan sholat witir itu ya kan. Kalau zaman dulu kan pada saat Nabi itu kan sholatnya 11 rakaat tuh ya kan. Terus pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu enggak. Terus dilaksanakan kembali pada saat pada saat Umar bin Khattab gitu. Jadi 23 rakaat gitu ya kan. Ya dan memang ini enggak wajib sih, maksudnya dari dulu Nabi mencontohkannya tuh bukan kewajiban gitu loh, bukan kewajiban tapi memang keutamaan gitu ya kan, ya kan. Dan kalau dari sisi bahasa tuh tarawih itu sebenarnya kan istirahat tuh, waktu untuk istirahat gitu. Kenapa? Karena ya itu panjang itu kan, rakaatnya kan panjang tuh. Jadinya ada 23. Ada yang melaksanakan 23 ya, ada yang 11 ya. Dan itu bisa dilaksanakan misalnya 4 rakaat terus istirahat ya kan, diselingi dengan zikir, salawat gitu, santai-santai lah. Terus ini sih kan karena banyak itu kan, saking banyaknya. Terus tadi juga udah disebutin kalau beberapa anak juga bosan kayak gitu. Mungkin kayak beberapa orang kayak atau dari sekolah juga pengen anak-anak itu kayak termotivasi biar seneng sholat tarawih. Terus juga selain kayak dikasih pas di akhir itu dikasih makanan atau takjil atau yang kayak gitu, itu sih ini dikasih kayak mungkin challenge gitu kan, pasti kalau anak-anak kan pasti senangnya kan kayak challenge gitu ya, dikasih pokoknya yang menurut mereka tuh kayaknya tertantang gitu kayak gitu. Terus mereka tuh kayak dikasih challenge dimana mereka tuh harus bisa dapetin ini fansign. Enggak dong. Ini minta tanda tangan ustadznya atau imamnya lah ya, kita menunjukkan kalau dia melaksanakan sholat tarawih ya kan. Bener, 30 hari. Nah tapi itu pasti ini dikerumunin habis sholat isya ya. Habis sholat tarawih itu pasti emang kayak fansign sih. Kayak udah jadi idol K-pop aja. Dikerumunin ya gitu sama khatibnya gitu ya. Sih pasti anak-anak ya kayak minta tanda tangan, minta gitu, minta tanda tangan, minta namanya kayak gitu juga. Gitu. Jadi seru ya, jadi ada ini ya, jadi kayak mereka tuh termotivasi dari challenge juga. Emang sih ya, jadi mulai dari kecil itu udah ditanamkan itu ya Pon ya. Benar. Jadi membuat kita jadi
tertantang untuk selalu beribadah gitu, apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Ya Betul. sih, kalau dulu Mama juga ini waktu pertama-pertama di Jakarta tuh kan kalau taraweh kadang pernahnya tuh ini apa safari taraweh. Safari Hmm. taraweh tuh apa tuh namanya? Sholat taraweh di misalnya di Istiqlal gitu. Terus nanti malam berikutnya sholat taraweh di mana gitu, di masjid mana gitu. Terus di Mm-mm. musola mana gitu. Sambil ngelihat ini, sambil ngelihat oh imamnya kayak di ini imam siapa gitu kan kita ada tuh ini siapa Ya. apa tuh namanya udah diagendakan kan rencananya, oh ini nanti imamnya sini sini sini, nanti hatinya sini sini gitu kan. Oh iya, jadi kita tuh nyari tuh, oh ini nanti ini misalnya ustadz siapa, oh kita ke sana yuk. Iya, rame gitu. Oh nanti ini terus kita rame ke sana yuk gitu, supaya kita nanti dapat ilmunya kan lebih banyak lagi gitu ya kan. Jadi kita bisa dengerin siapa gitu, ustadz siapa yang populer gitu juga ada juga yang apa, kita kan apa ngejar ilmunya juga ya ininya gitu apa ceramah-ceramahnya gitu loh kan yang menarik yang harus kita ini kan itu ya. Jadi Hmm. kayak gitu, jadi kayak safari taraweh gitu. Apalagi waktu pas di kampus itu kan ada tuh, ada juga zaman-zaman kampus itu. Di kampus kan biasanya ada di gelanggang itu juga diadakan apa taraweh gitu. Terus di kampus, di masjid-masjid kampus gitu itu juga biasanya ya rame banget gitu dari mahasiswa, ada juga yang dari luar gitu. Itu juga kita selain dengerin apa si penceramah atau ustadznya atau ini itu juga kadang kita seneng tuh ini tuh Apa? setelah 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 sholat kan diumumin tuh infaknya ada berapa gitu. Wah infaknya udah banyak ya alhamdulillah. Terus nanti ya seringnya kadang-kadang tuh ada infak seberapa juta ditambah uang real berapa gitu, ditambah uang yen, terus uang Wow. dolar, oh ada kayak gitu. Jadi kita ngerasa, oh ini enggak, maksudnya banyak gitu loh yang pada datang, nggak cuman orang-orang kita aja gitu loh. Kalau ya kan pada yang datang di kampus gitu ada juga waktu itu sih, waktu zaman-zamannya mama waktu masih masih mahasiswa Masih gitu, mahasiswa. jadi kita seneng lah gitu maksudnya, gitu. Membuat kita tuh jadi semangat gitu loh, bikin selain apa, selain tarawih itu apa, tentu beribadah ya, tentu kan apa, ibadah kita ya kan bisa beramal ya kan. Terus apa, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu ya kan. Itu. Emang tarawih tuh ya bisa memberikan suasana kebersamaan juga Iya. ya kan. Untuk anak-anak muda juga Gen Z itu penting juga kan biasanya setelah taraweh itu kan ada ini nih apa, Aduh. ada juga yang kajian juga, misalnya ada tadarusan juga ya kan. Iya Hmm. sih ada tadarusan juga. Nanti kan jadi ketemu ya kan, nanti jadi ketemu ketemu sama Mm-mm. teman-temannya, terus saling komunikasi, saling Hmm. ini, terus kadang-kadang tuh jadi ide-ide apa ya, kita bikin ide apa gitu harusnya gitu. Selain ya tadarus gitu, tadarusan itu ya kan. Nanti ada, oh ya kita bikin apa apa nih Hmm. gitu. Kreatif, Selain itu, kreatif gitu. selain Ya intinya itu, ya nanti membawa kebersamaan itu pada hal yang positif gitu hmm. ya kan. Nah, Mm-mm. selain itu apakah setelah kita tadarusan di masjid, pasti kan yang anak kos mengharapkan sesuatu itu, yaitu nasi kotak. Apakah dapat? Itu nanti kalau pas Oh, pas subuhan oh, ada tuh tuh. Pas itu kalau pas taraweh sahur. taraweh nggak ada ini kalau buka bersama. Kalau taraweh ya biasanya ini cemilan-cemilan aja gitu. Kalau Oh, kalau taraweh takjilnya itu doang. kayak cemilan aja. Biasanya kalau habis taraweh itu kan apa? Kalau anak-anak tadi kalau anak-anak itu biasanya kan dapat dapat
kue-kue gitu ya kan. Itu juga biasanya ya kayak gitu sih. Karena kan biasanya yang anak kos kan berburu takjil yang Berburu di masjid-masjid gitu kan. itu sih. Tapi kalau taraweh, habis taraweh biasanya takjil ini apa kayak cemilan aja gitu gitu. Oh, Yang lebih utamanya tuh iya memang kegiatan kegiatannya. tadarus, terus kegiatannya, terus ngumpul-ngumpulnya itu ya kan. Terus nanti ada tuh kayak komunitas-komunitas yang suka apa ngebahas apalah gitu, sebenarnya nggak cuman ngebahas agama juga sih, maksudnya ngebahas hal-hal yang positif juga yang ada di kalangan anak-anak remaja gitu. Biasanya kan kalau di kampus juga ada hal-hal yang apa perlu diomongin gitu, saling sharing lah gitu, Sharing ide, sharing sharing iya, pikiran. sharing ide, sharing pikiran. Nah di situ tuh kadang-kadang kadang-kadang juga ada Tiba-tiba muncul. ada tiba-tiba muncul, wah bisa jadi dekat. Kadang-kadang sih mungkin ya gitu kan. Ya namanya juga ini ya apa namanya kita jadi membuat apa nih? Membuat bertambahnya ibadah kita di saat bulan Ramadan itu kan menciptakan kebaikan-kebaikan ya kan, ya kan. Jadi amalannya tuh lebih banyak, terus apa kita lebih istiqomah lagi untuk beribadahnya gitu ya kan. Ya enggak sih? Iya, bener Nah, banget. jadi taraweh dijadikan hal yang menyenangkan gitu loh, nggak satu hal yang apa membuat kita jadi aduh habis ini taraweh gitu. Jadi apa ya? Kerennya yang Mm-mm, wah, iya, sudah waktunya taraweh. iya, sudah waktunya taraweh gitu. Ya semoga aja kan di malam Ramadan itu kan ini ya apa tetap masjid-masjid tetap ramai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya dengan sholat tarawih ini ya Puan ya Iya, kan siar-siarnya jadi lebih bermanfaat gitu, bareng-bareng ke masjid, ke musola ya kan, bisa apa ya saling berkomunikasi, saling silaturahmi ya kan, saling sharing ilmu ya kan. Kadang-kadang juga malah saling belajar gitu Puan. Ada ibu-ibu juga yang setelah sholat tarawih itu kan biasanya sambil ini juga, sambil apa tuh namanya, sambil tukeran menu menu untuk sahur, menu untuk ini gitu. Dan sekarang nih ya gitu deh. Jadi banyak manfaatnya ya. banyak Banyak banget. banget. Iya Selain sih. keutamaannya pasti ada beberapa yang tadi udah mama sebutin itu kan. Iya sih. Yang jelas ya berlomba-lomba melakukan Kebaikan, kebaikan di terus bulan Ramadan ya bener kan. beribadah dan paling ini sih bertobat ya. Iya Biar betul. mungkin kayak introspeksi diri aja kayak Mm-mm. kita selama ini tuh udah baik apa enggak, ataukah Mm-mm. kita jarang ibadah, ataukah kita lebih sering ibadah atau gimana. Jadi lebih Mm-mm. introspeksi diri aja dari puasa ini gitu. Jadi Lebih menahan hawa nafsu, mau mm-mm. marah, mau mau nangis atau mau pokoknya nafsu-nafsu yang yang nggak baik bikin lah ya. yang bikin gak baik gitu. Kita distract lah ya, itu kita bisa Betul. karena kan itu pada saat itu kan pintu ampunan kan dibuka lebar-lebar sama Allah ya. Bener. Ya kan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya selama bulan puasa ini ya, selama sebulan penuh ini gitu. Jadi nanti kita bersih lagi ya, maksudnya bersih hati dan pikiran lagi gitu ya Puan ya Iya. kan. Ya mudah-mudahan lah Puan, semoga kita selalu diberikan kesehatan juga ya Puan untuk melaksanakan Amin. ibadah puasa Ramadan ini sampai sebulan penuh nanti ya Puan ya. Teman-teman juga ya Puan ya, jaga Iya. kesehatannya supaya selalu diberikan
apa ya, diberikan manfaat berkah yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Ya, gitu. Mungkin itu aja ya Puan. Bincang ringan Ramadan kita pada episode kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Lalu kita share supaya bisa berbagi kebaikan lebih luas lagi. Oke? Mungkin itu dulu teman-teman. Salam sehat dan selalu semangat.